Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang selalu dicurahkan kepada kita terus-menerus hingga saat ini. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, namun banyak juga di antara kita yang terkadang melupakan nikmat-nikmat tersebut. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita jamaah adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Dua nikmat ini merupakan nikmat terbesar. Dengan kesehatan, kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas dunia kita. Bahkan aktivitas akhirat kita. Baik itu berupa salat yang kita laksanakan barusan tadi. Baik itu puasa Ramadan yang telah kita lakukan di waktu yang lalu. Dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah waktu luang. Dengan waktu luang tersebut, kita bisa memaksimalkan ibadah dan ketaatan. Sehingga waktu kita betul-betul diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kendati demikian, dua nikmat ini banyak di antara kita yang melalaikannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat ya yang banyak di antara kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala banyak melalaikannya, banyak melupakannya, bahkan tidak menyadari dua nikmat tersebut. Kapan dia sadar? Ketika dia ditimpa sesuatu yang berseberangan dari dua nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut yang banyak dilalaikan oleh kita? As-sihhah, yaitu adalah kesehatan. Seorang tidak akan mengetahui betapa amat pentingnya kesehatan kecuali ia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan jamaah kepada saudara dan saudari kita yang berada di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Tanyakan kepada mereka betapa pentingnya kesehatan untuk mereka. Mereka mengeluarkan mungkin ratusan, bahkan jutaan, bahkan miliaran untuk apa? Untuk bisa hidup sehat. Maka ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah kesehatan tersebut untuk ibadah, ya, untuk melaksanakan ketaatan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, al-faragh, yaitu waktu luang. Banyak di antara kita ya tidak menyadari waktu luang ini sebagai kenikmatan. Sehingga ya dia gunakan waktu luangnya untuk melakukan hal yang sia-sia. Tidak ada keberkahan dalam hidupnya dikarenakan waktu luang tersebut diisi dengan kemaksiatan dan dosa wal iyadzubillah. Maka manfaatkan waktu luang tersebut ya dengan ngaji ilmu agama seperti saat ini yang kita lakukan, dengan belajar, dengan talaki, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama dan para asatiza yang mana kehidupan kita akan diberikan keberkahan ya, mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada malam hari ini kita akan membahas satu tema penting. Yang tema ini mudah-mudahan ya semoga bermanfaat untuk kita dan bagi kaum muslimin, yaitu tentang meniti jejak para pewaris Nabi dan para pewaris Rasul salawatullahu alaihim. Meniti jejak para pewaris Nabi dan Rasul. Sudah menjadi suatu kepastian di antara kita
Bahkan kita meyakini setiap manusia pasti mengumpulkan sesuatu, baik itu hartanya, kemudian baik itu materi dunianya, untuk apa? Agar bisa diwariskan kepada orang-orang setelahnya. Baik itu untuk anaknya, untuk istrinya, agar mereka hidup dalam keadaan berkecukupan dan hidup dalam keadaan sejahtera. Sudah menjadi suatu kepastian bagi kita. Betul nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, kita pasti mengumpulkan harta, ya kita kerja siang dan malam, bahkan sampai kadang lupa ya tentang kesehatan kita. Demi apa? Demi bisa mengumpulkan harta, materi-materi dunia, sehingga kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Namun banyak juga di antara kita yang melalaikan bahwasanya ada warisan yang amat berharga, yang wajib bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Warisan apa itu? Itu adalah ilmu. Warisan ini jamaah rahimakumullah, ya, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang mulia, yang mudah-mudahan ya hadis ini sebagai motivasi bagi kita untuk semangat ngaji ilmu agama, untuk semangat belajar, karena inilah nanti bekal kita nanti menuju kampung akhirat. Bagaimana mungkin seorang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak memiliki bekal yang akan diminta pertanggungjawaban olehnya nanti di akhirat kelak. Maka warisan Nabi ini, ya warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang mulia, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya ya para nabi, para rasul tidak mewarisi dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini adalah mata uang di zaman dahulu. Di hadis ini disebutkan innama. Innama ini kalau dalam bahasa Arab itu pembatasan. Artinya tidak ada diwariskan selain ya selain ilmu. Tidak diwariskan harta, tidak diwariskan tahta, tidak diwariskan jabatan, apalagi wanita. Ya. Wa innama warathul ilm. Hanya saja yang diwariskan oleh Nabi, ya termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil dan mendapatkan ya warisan tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Maka berbahagialah ya tatkala kita dimudahkan untuk bisa berada di jalan para peniti warisan-warisan Nabi dan Rasul. Karena kita sesungguhnya telah mendapatkan keberuntungan yang sangat amat besar. Suatu hari, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan dalam sebuah kisahnya, ketika beliau melewati pasar. Di tengah pasar, Abu Hurairah ini jamaah, melihat ya kerumunan orang-orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, celaka kalian. Maka orang yang berada di situ mendengarkan. Ada apa wahai Abu Hurairah sehingga engkau mengatakan kami celaka? Abu Hurairah menjawab, celaka kalian karena sesungguhnya ya di tempat tersebut, maksudnya di masjid telah dibagikan warisan-warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang mendengar hal tersebut langsung bergegas, ya bersiap-siap menuju masjid tersebut. Maka pergilah orang ini, ya menuju masjid. Sampai di sana mereka melihat sesuatu tidak apa yang mereka harapkan. Akhirnya mereka kembali bertemu dengan Abu Hurairah. Setelah itu dia mengatakan, wahai Abu Hurairah,
Tadi engkau mengatakan bahwasannya di masjid tersebut dibagikan warisan-warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kami tidak mendapatkan warisan tersebut. Maka beliau mengatakan, apa yang kau lihat di sana? Kami melihat di sana, ya di masjid tersebut, orang yang sedang sholat, orang yang sedang membaca Al-Quran, orang yang sedang melakukan ta'lim, yaitu ngaji ilmu, yang menjelaskan halal dan haram. Maka beliau melanjutkan perkataannya, waihakum fadaka warasatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian karena sesungguhnya itulah warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika kita ingin menjadi para pewaris Nabi, ya pewaris para Rasul, adalah kita berusaha dan semangat untuk mendapatkan ilmu. Karena inilah yang akan menjadi sebuah cahaya bagi kita jamaah. Kalau kita di dalam rumah, andai kata mati lampu, tiba-tiba mati lampu jamaah. Kemudian kita ingin mengambil lilin, dan lilin itu sangat dekat. Namun dikarenakan kondisi mati lampu, ya pastinya kita akan menabrak meja, menabrak kursi, menabrak kulkas karena dalam keadaan gelap. Ya, tidak ada yang bisa kita lihat. Padahal antara dapur dan ruang tamu itu sangat dekat. Ya, demikian dengan perjalanan kita menuju akhirat. Maka ilmu ini adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu, itu artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis yang mulia, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kebaikan, maka Allah akan memudahkan baginya agar dia paham terhadap agamanya. Maka warisan Nabi adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Kita tidak akan bisa mengetahui halal dan haram kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Kita tidak bisa mendidik anak-anak kita. Tidak bisa mendidik istri-istri kita. Tidak bisa mengajarkan orang tua kita kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Maka ilmu agama adalah inti dari semua kebaikan yang ada di muka bumi ini. Dan sebaliknya, kebodohan adalah inti dari semua keburukan yang ada di muka bumi ini. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berada dalam jalan pewaris para nabi dan rasul, ingatlah insya Allah Allah angkat derajatnya nanti, baik itu cepat maupun lambat. Walaupun kita telah mengeluarkan harta kita yang banyak, walaupun kita telah menguras tabungan kita yang banyak demi ilmu, maka suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Tidak hanya di dunia, bahkan di alam kubur maupun di akhirat kelak. Ada seorang ulama yang bernama Al-Asma'i, Abdul Karim Al-Asma'i. Sebuah kisah yang begitu penting yang kita bisa mengambil ibrah di dalamnya. Ulama ini bernama Abdul Karim Al-Asma'i, ya, seorang ulama terkemuka di zamannya. Mungkin yang kita kenal Al-Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal. Namun di samping itu yang hidup di zaman mereka ada Abdul Karim Al-Asma'i. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dalam bidang ahli qiraat dan bahasa. Jadi, ya ilmu Al-Quran itu jamaah, ada ilmu tertinggi, namanya ilmu qiraat. Artinya kalau kita membaca Al-Quran, itu berbagai macam versi akan kita dapatkan dalam ilmu tersebut. Al-Quran yang kita baca sekarang adalah riwayat Hafaz ya. Riwayat Hafaz. Nah di Saudi sana, bahkan di daerah-daerah Teluk, itu mereka kadang membaca Al-Quran berbagai macam versi. Ya berbagai macam qiraat. Demikian dengan bahasa Arab. Bahasa Arab juga ini memiliki ilmu yang tinggi.
ya, sehingga orang bisa melantunkan syair, ya, kemudian mengajarkan ilmu bahasa Arab. Dengan hal tersebut kita bisa memahami agama, ya, bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Abdul Karim Al-Asma'i, beliau ada seorang ulama terkemuka di dalam ilmu qiraat dan bahasa. Beliau sama seperti kita belajar, ya, menuntut ilmu, meneruskan warisan Nabi dan Rasul, dan hidup di zaman beliau tuh banyak sekali di antara temannya sama belajar dengannya. Akhirnya mereka berdua belajar, Abdul Karim Asma'i dan temannya. Namun temannya ini biasa-biasa aja belajarnya, ya, sambil dia berjualan, berdagang. Adapun Abdul Karim Al-Asma'i terus belajar menuntut ilmu agama, ya, tidak ada kata lelah bagi beliau. Suatu hari temannya datang, Abdul Karim, kalau bahasa kita, untuk apa antum belajar? Ya, bawa kitab kemana-mana. Ayo, kita berjualan. Ayo, kita berdagang. Dapat uang. Itu kata temannya. Namun Abdul Karim Asma'i tidak tergoyahkan oleh perkataan temannya dan terus belajar. Namun ketika beliau, ya, belajar menuntut ilmu agama, harta beliau semakin terkuras, tabungan beliau semakin habis, sehingga beliau hidup dalam keadaan miskin. Kemudian datang lagi temannya kedua kalinya. Gimana Abdul Karim Al-Asma'i? Enak belajar atau enak berdagang? Di situ Abdul Karim Al-Asma'i betul-betul pusing. Ya, berat, bimbang. Harus apa yang dia lakukan? Apakah berdagang atau terus menuntut ilmu agama? Kalau di posisi itu jamaah, apa yang harus kita lakukan? Abdul Karim Al-Asma'i, ya, Abdul Karim Al-Asma'i ini seorang ulama, terus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam belajarnya. Akhirnya Abdul Karim Al-Asma'i, ya, terus menuntut ilmu agama. Ya, beliau tidak peduli mau hartanya habis, ya, mau materinya habis, tapi beliau tetap belajar menuntut ilmu agama. Hingga berjalanlah waktu, ya, bahwasanya di zamannya ada seorang khalifah, ya, yang memiliki anak, dan anaknya ingin diajarkan ilmu agama. Dan Abdul Karim Al-Asma'i di zaman tersebut adalah termasuk orang yang pintar, lebih pintar dari teman-teman yang lainnya. Sehingga temannya mengatakan, di sana ada seorang alim yang bernama Abdul Karim Al-Asma'i, dia bisa mengajarkan anak Anda. Maka diajaklah Abdul Karim Al-Asma'i, ya, menuju tempat tersebut, diajarkan anak khalifah tersebut, ya, diajarkan bahasa Arab, diajarkan Al-Qur'an, diajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu saat pemimpin ini atau khalifah ini berkata kepadanya, "Wahai Syekh, wahai Abdul Karim Al-Asma'i, aku ingin anakku nanti hari Jumat bisa khutbah Jumat. Tolong buatkan materi yang terbaik. Buatkan naskah yang terbagus." Maka dibuatlah sama Abdul Karim Al-Asma'i, ya, materi yang baik. Diajarkan bagaimana menyampaikan khutbah yang bagus, yang membuat hati-hati pendengar itu bergetar, yang membuat air mata itu meneteskan air matanya. Maka diajarkan seperti itu, kemudian datanglah waktunya anaknya menjadi seorang khatib dan dia menyampaikan khutbah yang begitu bagus. Kayak subhanallah. Pemimpin pada saat itu, ya, bapaknya merasa bangga, merasa senang dengan pengorbanan Abdul Karim Al-Asma'i ini. Karena dia sudah mengajarkan sesuatu yang berharga untuk anaknya. Maka apa yang didapatkan Abdul Karim Al-Asma'i? Dia kasih mobil, dia kasih rumah, dia kasih sesuatu yang ingin dibutuhkan Abdul Karim Al-Asma'i. Lihat, yang dari dulunya hidupnya miskin, ketika dia belajar sampai hartanya banyak yang berkurang demi ilmu, dan kemudian Allah angkat derajatnya karena ilmu. Maka Abdul Karim Al-Asma'i sudah menjadi orang kaya pada saat itu. Kemudian dia datang kepada temannya yang dulu mengatakan, "Ayo Abdul Karim, kita jualan aja." Namun temannya tetap tidak menggubrisnya. Kayak subhanallah. Inilah keutamaan
bagi orang-orang yang meniti jalan para pewaris Nabi dan para Rasul. Dan itu sebuah kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Ya, dengan keimanan orang tersebut mendapatkan kebahagiaan. Ya, tidak hanya di dunia namun di akhirat kelak. Dan yang kedua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu agama. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu agama kalau kita tidak ngaji. Kita tidak belajar. Ingat jemaah, tidak ada namanya ilmu yang instan. Tidak ada namanya ilmu yang tiba-tiba mimpi langsung dapat. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan, semua butuh pengorbanan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian Allah angkat derajat kita bersama-sama. Oleh karenanya, ya di kesempatan kali ini, kita akan menyebutkan kiat-kiat, ya, cara agar orang tersebut bisa meniti jalan para pewaris Nabi dan Rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, berikan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama, ya, di antara hal atau kiat-kiat agar orang tersebut mendapatkan warisan para nabi dan para rasul adalah dengan meluruskan niat. Ini paling utama. Ketika seorang berada di jalan para waris nabi dan rasul, paling pertama yang harus ia lakukan adalah luruskan niatnya. Ini paling penting jemaah. Apalagi di zaman sekarang, untuk meluruskan niat itu sangat susah, sangat berat. Sebab pintu-pintu riya, pintu-pintu sum'ah sangat terbuka lebar. Cukup dengan membuka HP, tampilkan diri kita. Ya, kemudian sudah ada niat riya dan sum'ah, tersebarlah ya diri kita di hadapan publik, mau itu dunia nyata ataupun dunia maya. Maka hati-hati bagi orang-orang yang dia tidak meluruskan niatnya dalam ilmu agama, maka sangat dikhawatirkan ilmunya tidak akan bermanfaat, bahkan menjadi satu hal yang akan mencelakakan dia nanti di akhirat kelak. Ada sebuah hadis jamaah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadis ini sebagai pengingat kita untuk selalu menguruskan niat dalam ibadah yang kita lakukan, bahkan dalam menuntut ilmu agama, bahkan dalam mengaji. Karena orang-orang yang belajar ilmu agama itu ada tingkatan-tingkatannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man dakhala fi shibril awal takabbar." Ilmu itu bertingkat-tingkat. Man dakhala fi shibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk kepada tingkatan pertama, takabbar, udah mulai sombong, mulai angkuh, baru bisa baca Al-Fatihah, ya subhanallah, disalahkan semuanya yang membaca Al-Fatihah. Contohnya, baru bisa memahami bahasa Arab, hadza kitabun, ya, hadihi Fatimah, disalahkan semua orang yang berbicara bahasa Arab. Dan itu sebuah kepastian, siapapun di antara kita pasti melakukan itu. Iya. Betul kata Nabi SAW, "Man dakhala fi shibril awal takabbar." Barang siapa yang masuk tingkat pertama dari ilmu, dia akan sombong. Mau nggak mau pasti kita melakukan hal tersebut. Maka di sini perlu bagi kita untuk meluruskan niat. Ya, tata niat kita untuk apa kita belajar. Apakah kita belajar untuk membangga-banggakan, untuk merendahkan, apalagi untuk berdebat, ya, menyalahkan si fulan, menyalahkan si allan. Dikarenakan ilmu yang ia dapatkan, jangan jamaah. Banyak sekarang di zaman kita yang baru belajar sudah berani untuk mentazir si allan, mentazir si fulan. Padahal ilmu yang didapatkan masih secuil dari ilmu-ilmu yang ada. Yang kedua, wa man dakhala fi shibris sani tawadhu.
Barang siapa yang memasuki tingkatan kedua, tawadhu, dia akan rendah hati. Itu artinya kalau kita belajar, ya, jangan berhenti di tingkatan pertama, harus terus-menerus masuk ke tingkatan kedua. Sehingga kita mulai mengetahui bahwasannya di sana masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Maka benar kata Salman Al-Farisi, al-umru qasir wal ilmu kathir, fakhud ma tahtajahu lil akhirah. Umur itu sedikit, ya. Kita hidup dunia ini hanya sebentar. Wal ilmu kathir, dan ilmu itu sangat banyak bagaikan lautan yang tak bertepi. Fakhud ma tahtajuhu lil akhirah. Maka ambil sesuatu yang bermanfaat bagimu di akhirat kelak. Jadi kalau orang sudah memasuki tingkatan kedua jamaah, dia akan rendah hati sebab di sana masih banyak ilmu. Ya, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang alim pasti di atasnya masih ada lagi orang yang lebih alim dari dirinya. Wa man dakhala fi shibrisani, barang siapa yang memasuki tingkatan ketiga, alima annahu la ya'lam syai'a. Barang siapa yang memasuki tingkatan ketiga dari ilmu, artinya sudah terus belajar, ya, berproses, bahkan telah berjuang semaksimal mungkin, dia akan mengetahui bahwasanya dia tidak memiliki apa-apa. Untuk belajar hadis arba'in, selesai 40 hadis masih banyak di atasnya hadis Umdatul Ahkam sekitar 200. Selesai Umdatul Ahkam masih ada lagi di atas tersebut hadis Bukhari, hadis Muslim, dan lain-lain sebagainya. Itu artinya ilmu itu sangat banyak. Antum belajar fikih, terlebih lagi fikih mazhab, ya. Jadi mazhab itu tidak hanya satu, masih banyak, ada 4. Bahkan sebagian ulama menyebutkan mazhab itu tidak terkhusus hanya 4 saja, bahkan lebih dari itu. Namun yang dikenal adalah 4 mazhab. Jadi barang siapa yang belajar fikih, dia akan mengetahui perbedaan, akan melihat perselisihan yang membuat dia semakin berlapang dada dengan perselisihan tersebut. Antum belajar ilmu tauhid, kita tauhid dasar dari usul salasa, 3 landasan utama. Di atasnya masih ada lagi Fathul Majid, syarahnya. Di atasnya lagi masih ada Qaulul Mufid. Di atasnya masih ada kitab, masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita sentuh. Maka ketika kita belajar, seakan-akan kita tidak memiliki apa-apa yang kita pelajari. Jadi bukan berarti kita untuk lemah dari belajar, enggak. Terus belajar. Karena ya menuntut ilmu itu tidak ada hentinya. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke alam kubur. Maka betul kata Imam Ahmad bin Hanbal, minal mahbarati ilal makbarah. Dari tinta, ya, sampai ke alam kubur. Artinya dari aku dilahirkan, terus belajar sampai aku dijemput oleh kematian. Maka dari itu jamaah, untuk mendapatkan, ya, warisan Nabi dan Rasul, yang paling penting ada meluruskan niat kita. Ada sebuah hadis yang tadi, ya, akan kita sampaikan. Ini sebagai pengingat bagi kita untuk meluruskan niat kita dalam menuntut ilmu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan ada manusia-manusia nanti di akhirat kelak yang akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini jamaah bukan orang yang memiliki dosa besar, bukan orang durjana, bukan orang yang memiliki keburukan yang banyak, yang dosanya lebih besar di langit dan bumi. Bukan. Ya. Siapa mereka? Disebutkan ada 3 golongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Yang pertama, seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mati dan syahid. Pada hari kiamat dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan nikmat-nikmatnya dan dia mengetahuinya. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Tatkala engkau berjihad di jalan Allah, apa yang engkau niatkan? Kembali lagi kepada niat, kembali kepada hati, apa yang engkau niatkan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, qataltu fika hatta ustushhidtu. Sesungguhnya aku berjihad di jalan Allah, aku memerangi musuh-musuh Allah, aku memerangi
ya musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karenamu ya Allah agar meninggikan kalimat tauhid, agar menyebarkan agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Kadzabta, engkau berbohong, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala huwa jari." Tapi engkau berjihad di jalan Allah agar ingin dikatakan sebagai pahlawan. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang seperti kita. Orang-orang yang dia diberikan ilmu. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Orang laki-laki maupun perempuan yang dia belajar ilmu agama sama seperti kita, ngaji Al-Qur'an, membaca hadis, mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang sekitarnya, fa utiya bihi, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Mau dikatakan kepadanya, ditunjukkan semua nikmat yang ada. Maka orang tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Fama amilta fiha," apa yang kau gunakan terhadap ilmumu? Maka orang itu mengatakan kembali, "Ya, aku mempelajari Al-Qur'an, aku menuntut ilmu, aku ngaji ilmu agama, aku mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang sekitarku, ya, agar mereka bisa mendapatkan kebaikan." Maka Allah mengatakan kembali kepadanya, "Kadzabta, engkau berbohong, engkau berdusta. Semua itu engkau lakukan agar engkau dikatakan sebagai qori, ya, sebagai orang yang pandai dan lihai dalam membaca Al-Qur'an. Wa yuqalu annaka, dan engkau juga ingin dikatakan sebagai alim, sebagai orang yang alim." Dikatakan dipanggil lagi orang yang ketiga, jamaah. Ini semua orang baik, orang yang berjihad, kemudian orang yang alim, dan orang yang ketiga dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Rajulun, seorang laki maupun perempuan, wassa'allahu alaih wa a'tahu min asnafil mal, orang yang diberikan kemudahan dalam hartanya. Kemudian dia gunakan harta tersebut, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan semua nikmat-nikmat. Kemudian dikatakan kepadanya, "Apa yang kau gunakan dengan harta tersebut?" Maka orang itu mengatakan, "Ya Rob, tidaklah ada jalan kebaikan melainkan aku menginfakkan hartaku di jalan tersebut. Tidak ada seseorang yang membutuhkan melainkan aku mudahkan urusannya dengan hartaku. Tidak ada pendidikan yang aku berikan kecuali aku mudahkan agar pendidikan tersebut lebih lancar dan berkembang. Tidak ada bangunan, ya, melainkan aku memberikan hartaku agar bangunan tersebut berkembang." Dan lain sebagainya. Ya, gunakan hartanya di jalan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzabta, engkau berdusta, engkau berbohong. Semua itu engkau lakukan agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan." Waliyadzubillah. Tiga orang ini, jamaah, tiga golongan ini. Yang pertama berjihad di jalan Allah. Kemudian seorang yang alim. Dan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah termasuk sebagai orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam. Padahal kalau kita lihat secara zahir, ya, kebaikannya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi kebaikannya untuk orang luas, ya, orang-orang sekitarnya. Bukankah dengan berjihad agama Islam semakin tersebar? Bukankah dengan mengajarkan ilmu agama orang-orang sekitarnya mengetahui halal haram? Bukankah dengan kita melakukan infak di jalan Allah, ya, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, akan tetapi, ya, semua itu tidak ada gunanya kalau hatinya tidaklah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka paling penting jamaah rahimakumullah, ya, agar kita menjadi para pewaris Nabi dan Rasul, maka tata niat kita untuk apa kita menuntut ilmu agama. Yang kedua, ya, di antara hal kiat agar kita menjadi para pewaris Nabi, ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersabar dan istiqomah dalam belajar. Ini paling berat. Ya, ini paling berat. Sebab kenapa? Karena orang yang belajar tentunya dia akan merasa kelelahan.
Ya, dia akan merasa bosan. Jangankan di antara kita saja jamaah, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kira-kira yang hadir berapa orang? Pertama datang 50 mungkin. Dengan berjalan waktu, ya. Kita nggak menyalahkan, mungkin ada uzur, ya, ada alasan tertentu. Tapi kita lihat bagaimana proses, ya, orang yang belajar. Hari kedua mulai berkurang 40, hari ketiga berkurang jadi 30 dan terus menerus. Dan hanya orang-orang pilihan kayaknya yang bertetap, yang bisa berada di posisi tersebut. Tapi itulah, ya, para pewaris dan Nabi dan Rasul untuk mendapatkan semua itu harus membutuhkan perjuangan, ya, istiqomah dan mengorbankan segalanya yang dia miliki. Baik itu tenaganya, baik itu hartanya, bahkan sesuatu yang ia sayangkan harus ia tinggalkan demi apa? Demi belajar ilmu agama. Makanya inilah perbedaan kita dengan orang-orang terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hambal, mereka menjadi ulama karena seperti itulah mereka belajar. Dan kita menjadi kita karena seperti inilah kita belajar. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, diceritakan beliau ini hidup dalam keadaan miskin. Beliau tidak memiliki apa-apa. Ya, beliau tidak mempunyai apa-apa yang beliau gunakan untuk belajar. Bahkan diceritakan beliau saking tidak memiliki harta, beliau jadikan pelepah kurma sebagai bukunya dia tulis. Ada tulang beliau tulis, ada batu beliau tulis semua ilmu-ilmu yang ada di tempat tersebut. Di umur 7 tahun beliau sudah berhasil menghafal Al-Quran. Bukan 30 juz, ya, tapi bukan juz 30, tapi 30 juz. Semuanya Quran. Dia hafal mati jemaah. Nah, dan kita di umur berapa kita menghafal Al-Quran? Dan kita yang paling mengetahui diri kita sendiri. Tapi, ya, dengan kekurangan yang ada, keterbatasan yang ada, itu tidak menjadikan Imam Syafi'i lemah dalam belajar. Sehingga beliau jadi sebagai seorang ulama yang besar, yang ilmunya sangat diakui di dunia. Bahkan mazhabnya, ya, kita gunakan di negeri kita. Sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau, ya, ketika ingin mendapatkan satu hadis, beliau pergi jamaah kemana? Ke Syam. Padahal rumah beliau itu di Madinah. Beliau sudah dapat hadis, tapi beliau masih ragu apakah hadis ini sahih atau lemah. Maka beliau melakukan perjalanan ke Syam karena di sana ada perawi asli yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka pergilah Jabir, ya, sahabat Rasulullah SAW ke Syam untuk memastikan apakah hadis ini benar ataukah tidak. Perjalanan yang beliau lakukan itu tidak sebentar. Beliau menaiki onta, sedangkan kita menaiki Toyota. Nah, perjalanan beliau itu 1 bulan jamaah. 1 bulan lamanya, bahkan lebih. Menaiki bukit, turunin lembah, melewati padang pasir, belum lagi bertemu singa, ular, dan hewan-hewan buas yang lainnya. Tapi itu tidak meluputkan semangat beliau untuk mendapatkan ilmu agama. Bahkan ada sebagian para ulama juga demi mendapatkan agar istiqomah dan belajar itu sampai menjual genteng rumahnya. Bahkan menjual, ya, baskom-baskom orang tuanya. Di sini ada yang menjual baskom-baskom orang tuanya? Enggak ada, ya. Tapi seperti itulah para ulama untuk mendapatkan ilmu agama, untuk menjadi para pewaris Nabi dan Rasul. Mereka harus istiqomah, harus mengorbankan segala hal yang mereka miliki untuk mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Maka tidak heran mereka menjadi seorang yang hebat, ya, dalam bidang apapun, karena seperti itulah mereka berjuang. Dan kita menjadi kita karena seperti inilah kita berjuang. Kalau kita lihat jamaah secara zahir,
kita itu sebenarnya lebih hebat, lebih pandai, lebih berilmu dibandingkan orang-orang terdahulu. Sebab kenapa? Sebab di zaman kita ilmu itu sudah terbuka lebar. Kitab-kitab sudah dicetak. Ya, ilmu sangat mudah didapatkan. Cukup membuka YouTube kita sudah dapat ilmu. Tapi yang membedakan kita dan mereka adalah perjuangan, ya pengorbanan dan keberkahan ya dalam menuntut ilmu agama. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan. Insyaallah sebenarnya masih panjang, tapi tidak mengapa dikarenakan keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat dan kita berharap semua yang ada di masjid ini sebagai pewaris Nabi dan Rasul yang meniti jalan mereka, jalan kebenaran, jalan kebahagiaan yang mana dengan hal tersebut ya Allah mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan baginya sebuah jalan dengan tujuan menuntut ilmu agama dengan ngaji seperti ini ya, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan kita berharap semua mudah-mudahan akhir kehidupan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia ini adalah tempat yang sebentar yang mungkin tidak akan lama kita hidup di dalamnya. Kita hanya hidup sekitar 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau kita tidak memiliki bekal, lantas apa yang akan kita persiapkan nanti ketika di akhirat kelak? Maka dengan menuntut ilmu agama, ini merupakan bekal terbaik kita untuk menjadi pewaris Nabi dan Rasul. Sehingga di akhirat kelak Allah mudahkan segala urusan kita yang pada saat itu tidak ada lagi yang menolong kita kecuali amal-amal kita. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.